memberikan satu keindahan yang sulit untuk kami ungkapkan, Tuhan. Melekat erat dengan Engkau, Sang Sumber ketenteraman, memberi kami ketenangan yang tidak pernah kami dapatkan di tempat yang lain. Bahkan tempat terindah di seluruh penjuru bumi ini pun tidak dapat menandingi keindahan yang kami dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah puji-pujian kami, menjamah kami, menarik kami kepada kedalaman kasih Tuhan. Dan kami mau berkata, Engkau menakjubkan bagi kami, Allah. Makin mata kami memandang kepada Engkau, makin kami menyadari bahwa tidak ada satupun kata di muka bumi yang dapat mewakili akan pribadi Allah kami yang luar biasa agung. Dan menikmati Engkau, Tuhan, adalah anugerah terbaik di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya bagi kami mengambil bagian terbaik yang tidak akan pernah diambil dari kami seperti seorang Maria. Karena kehadiran Allah dalam firman Tuhan begitu menjawab seluruh kebutuhan jiwa kami. Karena dalam kehadiran firman-Mu, Allah mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sungguh-sungguh tersungkur berlutut di kaki Tuhan, memohon pertolongan Allah Roh Kudus menuntun, menggenggam hamba-Mu ini. Karena berita yang besar, berita yang luar biasa harus disampaikan oleh seorang manusia yang penuh dengan kelemahan. Sehingga hamba-Mu sungguh memohon kepada Engkau, Tuhan, supaya kesanggupan ini murni berbicara bahwa ada kuasa Allah di dalam bejana tanah liat ini. Tuntun hamba-Mu, pegang erat, supaya firman Allah benar-benar bergema dan memberkati setiap hati yang merindukannya. Setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 21. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan.
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata bahwa semua orang punya kenangan akan masa lalu. Ada kenangan-kenangan di masa lalu yang ketika saya dan Bapak Ibu mengingatnya, kita menjadi bahagia, kita menjadi senang, kita menjadi penuh senyum, sumringah, lalu kita bisa tertawa lepas. Sambil kadang-kadang kita berharap dan mengusahakan supaya kenangan indah di masa lalu itu bisa kita alami lagi di masa kini. Tetapi Bapak Ibu, berbicara tentang kenangan masa lalu tidak selalu membicarakan kenangan yang indah untuk diingat. Karena ada juga kenangan-kenangan masa lalu yang entah sengaja atau tidak sengaja kita mengingatnya, justru kenangan itu membuat hati kita tidak nyaman, dada kita mulai terasa sesak, nafas kita mulai terasa berat. Lalu kita mulai berkata kepada diri sendiri, kenapa waktu itu aku bodoh sekali? Kenapa waktu itu aku tidak berpikir panjang untuk keputusan yang begitu vital ini? Kenapa waktu itu aku gak mengekang lidahku erat-erat sehingga dengan kalimat yang kuucapkan itu semuanya menjadi hancur? Kenapa waktu itu aku hanya memikirkan kesenangan sesaat yang ternyata justru menciptakan penyesalan yang begitu berat dan panjang. Terhadap kenangan yang indah kita bergembira, tetapi terhadap kenangan yang buruk, saya dan Bapak Ibu pengen menghapus kenangan itu. Kita ingin melupakannya, kita ingin kejadian itu tidak pernah terjadi. Kita tidak siap untuk berada di tempat-tempat di mana kita pernah sangat tersakiti. Dan kita tidak pernah siap melihat ciri-ciri orang yang mirip seperti orang yang pernah melukai kita. Kita ingin melupakan semua kenangan yang buruk karena kenangan buruk di masa lalu seperti sedang mencurahkan tinta hitam di daftar yang seharusnya membanggakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Petrus adalah salah satu dari murid spesial Tuhan Yesus. Dan kita tahu bersama bagaimana seorang Petrus, murid spesial ini, punya pengalaman yang sangat memalukan. Menghancurkan nama baiknya, meluluh lantakkan semua prestasinya. Bahkan menurut saya ini rasa malu tidak bisa dihapus sampai kapanpun Bapak Ibu. Karena kejadiannya dicatat di dalam Alkitab yang artinya selagi Alkitab ada, kejadian memalukan ini akan dibaca oleh semua orang yang pernah membaca Alkitab itu. Yaitu peristiwa bagaimana Petrus 3 kali mengatakan aku tidak pernah mengenal Yesus Kristus dan aku bukan pengikutnya. Mengapa saya katakan bahwa penyangkalan Petrus sampai 3 kali ini menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Pengalaman yang itu menghancurkan prestasi Petrus. Karena kalau Bapak Ibu menyelidiki dalam Injil-Injil, Bapak Ibu, Petrus adalah salah satu murid yang selalu ada di peristiwa-peristiwa penting yang bahkan 9 murid yang lain tidak pernah ada. Bapak Ibu tentu ingat ya, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, 9 yang lain gak ikut, hanya 3 dan salah satunya Petrus. Lalu kalau Bapak Ibu ingat, bagaimana ketika Tuhan Yesus mau menampakkan kemuliaannya di gunung, yang 9 tidak ikut, ajak 3 saja, salah satunya siapa Bapak Ibu? Petrus. Lalu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, dari 12 murid itu, hanya siapa yang berjalan di atas air? Petrus. Dan kalau Bapak Ibu lihat, dari 12 murid, Petruslah yang menjadi juru bicara. Seorang yang penuh semangat, seorang yang meledak-ledak. Bahkan Bapak Ibu, di Kamis malam itu, ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir, Petrus dengan lantang berkata, Tuhan, sekalipun iman mereka semua bergoncang, tetapi aku sekalipun tidak akan pernah meninggalkan engkau. Wow, Bapak Ibu, seorang yang berprestasi luar biasa, namun faktanya ketika prajurit Romawi dipimpin Yudas Iskariot menangkap Yesus, Petrus lari, sembunyi, menyelamatkan diri sambil terus diam-diam mengikuti proses penghakiman Kristus. Lalu dalam waktu inilah Bapak Ibu, di depan api arang yang menyala, 3 pertanyaan diberikan kepada Petrus. Dan Petrus menjawab, aku bukan pengikut Yesus dan aku tidak pernah mengenal dia. Bapak Ibu, memang Alkitab kita tidak merincikan goncangan mental macam apa yang dirasakan oleh Petrus. Tetapi saya terlalu yakin bahwa setiap kali Petrus ingat kejadian dia menyangkal Yesus itu, Petrus dibelenggu dengan rasa malu yang tidak terhapuskan. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ketika dia bertemu dengan 11 muridnya yang lain. Saya seperti membayangkan Petrus tidak sanggup untuk melihat tatapan dari teman-temannya yang lain. Karena seolah-olah temannya mengatakan, Petrus, apa ngomong apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu meskipun Alkitab tidak menjelaskannya, bagaimana Petrus setiap kali mengingat hal itu, dia akan berkata, kenapa aku bodoh sekali, aku ini pengecut, aku ini pengkhianat, aku ini penakut, aku ini laki-laki lemah, aku hanya orang yang pintar ngomong, tetapi selalu gagal dalam bertindak. Tetapi malam hari ini,
Saya tidak ingin membawa Bapak Ibu kepada tokoh Petrus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, pribadi maha baik, yang dikhianati Petrus, yang ditinggalkan Petrus itu, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Yesus kepada orang terdekat yang sudah mengkhianati dia. Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus yang memiliki kenangan masa lalu yang sangat-sangat buruk dan memalukan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan Yesus membawa Petrus untuk menghadapi luka lamanya. Saya akan membawa Bapak Ibu melihat kepada ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa Bapak Ibu? Api arang dengan ikan di atasnya dan roti. Mari kita perhatikan kata api arang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam seluruh Injil-Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kata api arang ini digunakan sangat spesifik, sangat khusus, dan hanya disebut 2 kali saja. Dalam seluruh Injil-Injil hanya ada 2 kali kata api arang. Kata yang pertama, api arang Bapak Ibu, itu disebutkan di dalam Yohanes 18 ayat 18, yang kisahnya kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai 27, di mana kata api arang yang dicatat dalam Yohanes 18, Bapak Ibu, api arangnya itu dibuat oleh hamba-hamba dan penjaga bait suci. Tempatnya di mana? Tempatnya di halaman imam besar, tempat Yesus diadili. Lalu Bapak Ibu tentu tahu ya, kalau Yesus diadili, ada begitu banyak orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Berarti api arang ini dibuat dalam keadaan situasi yang sangat ramai, sangat kacau oleh orang-orang yang menuntut agar Yesus dihukum mati. Kata api arang yang kedua, Bapak Ibu, hanya digunakan pada ayat ini saja. Yohanes 21 ayat 9. Tapi mari Bapak Ibu lihat perbedaannya. Kalau api arang di Yohanes 18 dibuat oleh hamba-hamba penjaga-penjaga bait Allah, api arang di dalam Yohanes 21 dibuat oleh Yesus. Kalau api arang dalam Yohanes 18 tempatnya di depan, di halaman bait Allah yang ricuh oleh berbagai macam kekacauan orang, tetapi api arang yang dibuat Yesus tempatnya di pantai. Lalu ada rotinya, ada ikannya. Kalau api arang yang disebut dalam Yohanes 18, Bapak Ibu, suasananya kisruh. Tetapi api arang yang dibuat oleh Yesus, suasananya penuh dengan kasih, suasananya penuh dengan penerimaan, suasananya saya gambarkan seperti sebuah sarapan pemulihan. Artinya apa, Bapak Ibu? Yesus memahami bahwa penyangkalan Petrus 3 kali dilakukan oleh Petrus di depan api arang itu. Sehingga Yesus sangat memahami bahwa Petrus punya trauma yang sangat kuat tiap-tiap kali melihat api arang. Tetapi mari Bapak Ibu perhatikan, Yesus dengan sengaja menghadirkan api arang di pantai setelah Yesus bangkit. Tetapi dengan suasana yang sangat berbeda. Karena ada keakraban, ada kasih, ada pengampunan, ada penerimaan di sana. Jadi sekarang kita paham bahwa Yesus yang sengaja membuat api arang
untuk mengingatkan Petrus akan peristiwa yang sangat memalukan dalam hidupnya. Kenangan masa lalu yang menghancurkan dia, tetapi bukan untuk mempermalukan Petrus. Api arang ini dibuat oleh Tuhan dengan sengaja supaya Petrus menghadapi masa lalunya dan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Bapak Ibu, artinya api arang yang dibuat Yesus di pantai, Yesus sengaja membawa Petrus kembali kepada tempat rasa bersalahnya. Yesus membawa dia kembali kepada kenangan masa lalunya. Tetapi dengan tujuan yang pasti. Yesus mau berkata, aku tidak menolak engkau. Aku menunggu engkau. Aku mengasihi engkau. Dan aku ingin engkau kembali. Bapak Ibu lihat fakta ini. Yesus yang dikhianati malah sengaja menemui Petrus. Yesus yang dikhianati malah sengaja menyapa, memberkati usaha Petrus, menyediakan sarapan, berbincang. Tentu ini sebuah ekspresi bahwa Yesus mau mengampuni Petrus, Yesus mau menerima mengasihi Petrus, seperti ketika Petrus belum pernah mengkhianatinya. Karena Yesus tahu bahwa luka terdalam Petrus bukan di tangannya. Sehingga dia gagal menjadi nelayan yang profesional. Tetapi Yesus tahu bahwa luka terdalam Petrus ada di dalam dirinya. Yaitu apa? Kemarahan kepada diri sendiri yang tidak pernah bisa dia menangkan. Dan rasa malu sangat besar yang terus-menerus membelenggu dia. Jemaat Tuhan yang terkasih. Orang lain yang menjadi saksi kejatuhan Anda di masa lalu, bisa jadi orang-orang itu merasa memegang kartu as Anda. Kartu as yang mereka bangga-banggakan, sehingga ketika Anda mulai bangkit, berespon positif terhadap kegagalan masa lalu Anda, di belakang Anda orang itu bisa berkata, gak usah aneh-aneh, aku ngerti kartu asmu. Seperti api arang masa lalu Petrus yang dibakar dalam keadaan ricuh, dalam keadaan yang sangat kacau. Tetapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu bahwa kalaupun melalui siapa saja, melalui apa saja, Tuhan sengaja mengingatkan engkau kepada kejatuhan masa lalu, saya ingin meyakinkan Anda bahwa kalau Tuhan membawa engkau ingat kepada masa lalu itu, Tuhan ingin kita tahu bahwa api arang kedua disediakan Yesus dengan penerimaan, dengan kasih, dengan kesempatan kedua untuk saya dan Bapak Ibu boleh kembali kepada Dia. Manusia mengingat masa lalu Anda untuk menjatuhkan Anda, menjegal Anda, dan memberikan banyak reputasi buruk kepada orang lain terhadap apa yang pernah Anda lakukan di masa lalu yang memalukan dan menghancurkan. Tetapi kalau Yesus membawa engkau ingat kepada masa lalu, Yesus mau berkata, nak, pada masa lalumu yang hancur, ada anugerahku yang berlimpah-limpah diberikan bagi engkau. Dan ketika kita menyambutnya, pemulihan dari Tuhan dijaminkan menjadi bagian bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang dilakukan oleh Yesus kepada seorang yang pernah mengkhianati Dia adalah membawa, ayo hadapi luka masa lalumu, hadapi kenangan
masa lalu yang menghancurkan, tetapi di bawah naungan kasih karunia Tuhan yang dengan tangannya penuh kasih terbuka lebar bagi saya dan Bapak Ibu, dan dia mau meraih saya dan Bapak Ibu. Katakan, di masa lalumu yang kelam, renungkan ada kasih Tuhan yang jauh lebih besar daripada kegagalan kita di masa lalu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang muridnya yang sangat dekat, seorang yang sangat intim tetapi mengkhianati dia. Yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus memulihkan identitas Petrus. Kalau Bapak Ibu amati, pada paragraf kedua yang kita baca, 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa 3 kali? Karena Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, unik. Karena yang memberi nama Petrus itu adalah Tuhan Yesus. Karena identitas aslinya, nama awalnya adalah Simon. Nama Petrus diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Sementara yang lain menjawab, engkau Elia dan yang lain. Tetapi Petrus berkata, engkau Mesias. Wow, sebuah prestasi yang membanggakan. Dan saat ini Tuhan berkata, saat ini engkau adalah Petrus. Sehingga Bapak Ibu, nama Petrus adalah nama pelayanan, nama pencapaian, nama kesuksesan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidak berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Enggak loh Bapak Ibu. Balik ke awal, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa demikian? Bukankah nama terkenalnya Petrus? Bukankah nama yang mewakili kesuksesannya adalah Petrus? Tapi kenapa pakai nama jasmaniah yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Simon? Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau menyadarkan kita melalui sapaan ini bahwa pemulihan tidak dimulai dari pencapaian-pencapaian yang kita raih. Pemulihan dimulai dari identitas diri yang dibereskan oleh Tuhan pencipta kita. Bapak Ibu, siapapun saya dan Bapak Ibu hari ini, apapun jawaban saya dan Bapak Ibu hari ini, entah berapa banyak kesuksesan pencapaian yang Anda buat, Anda ada hari ini karena pernah ada masa lalu yang kita buat. Pertanyaannya, apakah engkau masih terbelenggu dengan masa lalu itu? Atau engkau seperti Petrus datang menyambut api arang yang dibuat Tuhan, tetapi sambil berkata, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Anda boleh terkenal, tapi selagi identitas Anda belum dipulihkan, dibereskan oleh Allah, Anda hanya seperti seorang pakai jubah raja, padahal Anda adalah rakyat jelata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada Petrus. Setelah mengkhianati Yesus, Petrus meletakkan identitas baru bagi dirinya bahwa aku ini pengkhianat, aku ini pengecut, aku ini penakut, aku ini tidak bisa dipercaya,
Aku ini orang yang memalukan. Aku ini orang yang tidak patut dibanggakan. Aku ini layak dibuang. Aku layak tidak diperhitungkan. Aku ini orang yang lemah. Sisi Petrus dengan masa lalunya yang kelam, yang sangat menghancurkan identitasnya. Tetapi Yesus, dari sisi Yesus, kalau Bapak Ibu perhatikan, pertanyaan Yesus bukan begini, Petrus, apakah engkau sudah siap menjadi juru bicara lagi? Oh enggak. Petrus, apakah engkau sudah siap berjalan denganku dan memulai pelayanan lagi? No. Petrus, apakah engkau sudah cukup menyesal dengan dosamu? No. Yesus hanya menanyakan ini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya kasih yang sejati dari Allah yang akan membawa kita kembali kepada Dia. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berhenti memakai orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin kita sibuk pelayanan, tetapi kita lupa mencintai Dia. Tuhan tidak ingin kita melakukan banyak sekali pekerjaan, tetapi kita hilang keintiman dengan Dia. Tuhan tidak ingin kita tekun dalam kebenaran sambil kita lupa bagaimana rasa cinta kepada Allah menguasai seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, orang-orang yang seharusnya mengasihi Anda, dengan alasan apapun mereka bisa saja meninggalkan Anda, membenci Anda, menjauhi Anda. Tetapi lihat apa yang dilakukan Yesus kepada Petrus. Yesus lakukan juga kepada Anda. Bahwa Dia tidak pernah bisa untuk tidak mengasihi Anda. Sekalipun di masa lalu dengan berbagai alasan, engkau meninggalkan Tuhan, menyakiti hatinya, melukai batinnya. Tetapi Dia akan tetap membuat api arang yang sama. Tetapi menyediakan roti, ikan, dan sarapan pemulihan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia akan tetap dan terus mengasihi Anda. Apapun situasi batin Anda, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Sebagai penutup firman Tuhan, jemaat Tuhan, mungkin engkau pernah merasa seperti seorang Petrus. Ketika oleh sesuatu kenangan masa lalu terhadap kejatuhan begitu menguasai engkau, dan engkau mulai berkata, betapa bodohnya aku waktu itu. Dulu apiku untuk Tuhan begitu menyala-nyala, tapi sekarang api itu kecil, dingin. Dulu aku begitu menyala-nyala, menggebu, tapi sekarang yang tersisa seperti hanya ada abu. Dulu aku berdiri tegak, tapi sekarang aku hanya bisa terduduk dalam luka dan lelah. Kalau itu situasi Bapak Ibu saat ini, firman Tuhan menjamin bahwa Yesus datang dengan api arang yang berbeda. Bukan api penghakiman, tetapi api pemulihan bagi siapa saja yang mau menyambutnya dengan pertobatan yang penuh.
Sama seperti Yesus bertanya kepada Petrus, bagi engkau yang mau pulih. Yesus menanyakan hal yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Karena bagi anak-anak Tuhan yang pernah jatuh dan gagal, kejatuhan dan kegagalan kita bukan satu-satunya tanda bahwa kita selesai. Dalam respon yang tepat, dalam respon yang siap diubahkan, dalam respon yang siap menyambut pemulihan dan sarapan yang baik itu, Kristus siap menyambut saya, Bapak Ibu, memulihkan bagi hormat kemuliaan namanya. Bersama-sama kita akan hampiri Tuhan. Setiap kita akan memakai kesempatan baik ini. Adakah firman Tuhan malam hari ini membawa engkau ingat kepada kenangan masa lalu yang seolah-olah engkau tidak pernah bisa bangun lagi? Masa lalu yang memalukan, menghancurkan, yang seolah-olah engkau tidak akan pernah lagi meraih yang baik kepada pijakan masa lalu yang buruk itu. Tetapi malam hari ini Tuhan bawa api arang yang baru, dengan ikan, dengan roti, dengan kasih, dengan penerimaan, dengan pengampunan. Datang kepada Dia. Dan mari kita nikmati perjamuan yang Dia sediakan. Menjadi sesuatu yang memulihkan bagi kita sekali.